Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dakwah Tangsel, dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya dalam Kafah Perspektif. Kali ini kita akan membedah Bulletin Kafah edisi 414 yang bertemakan menyoal kerjasama dengan Amerika dalam pendidikan Islam. Sahabat dakwah Tangsel, dimanapun Anda berada, saya ingin mengajukan pertanyaan. Bagaimana jadinya jika pendidikan Islam di negeri kita, di sekolah-sekolah maupun di pesantren-pesantren, muatannya, kurikulumnya diintervensi ataupun disisipkan muatan-muatan nilai-nilai pemikiran Barat? Apa jadinya kira-kira? Padahal pendidikan Islam bertujuan melahirkan manusia-manusia yang beriman dan bertakwa, yang notabene taat kepada syariat Allah, Al-Quran dan As-Sunnah. Jika kemudian dicampuri dengan pemikiran yang lahir dari peradaban Barat yang notabene tidak Islami, kira-kira akan jadi seperti apa wajah pendidikan Islam kita? Berbahaya bukan? Sahabat dakwah Tangsel dimanapun Anda berada, ada fakta yang mesti kita waspadai. Di tahun 2025 ini, Amerika Serikat melalui program kerjasama pelatihan dan beasiswa sangat menseriusi negeri kita Indonesia. Tahun ini, Kementerian Agama Republik Indonesia telah menandatangani MOU dengan pihak Amerika Serikat, dengan pihak Kedutaan Besar Amerika Serikat, di mana dalam MOU ini Amerika Serikat mendorong peningkatan kapasitas sumber daya manusia di lingkungan pesantren dan juga perguruan tinggi keagamaan negeri atau PTKN. Nah, yang jadi masalah adalah peningkatan kapasitas sumber daya manusia ini dibungkus dalam embel-embel semangat moderasi beragama dan toleransi global. Kita tahu bahwa paham moderasi beragama ini adalah paham yang kata-katanya manis tapi isinya merupakan upaya untuk menjauhkan umat ini dari ajaran agama Islam yang benar. Nah, ini patut kita waspadai. Sahabat dakwah Tangsel dimanapun Anda berada, salah satu poin utama dalam MOU tersebut adalah pemberian beasiswa Fulbright kepada para santri, para mahasiswa, dan dosen yang ada di bawah naungan Kemenag. Dengan beasiswa ini, mereka dapat menempuh studi, menempuh perkuliahan di berbagai universitas yang ada di Amerika Serikat. Dan salah satu programnya adalah pertukaran akademik yang merupakan yang terbesar, termasuk yang terbesar di dunia, dikelola oleh US Department of State Bureau of Educational and Cultural Affairs atau disingkat ECA. Jadi MOU ini merupakan upaya agar ada sebuah mutual understanding, ya. Ada kerjasama antara Indonesia dengan Amerika Serikat. Memang sekilas, sahabat dakwah Tangsel dirahmati Allah, program ini sekilas program yang baik, program yang mulia, memberikan beasiswa, memberikan kesempatan yang besar, para siswa, para santri, para mahasiswa di pesantren-pesantren, di perguruan tinggi itu bisa melanjutkan kuliah di luar negeri. Betul-betul pengalaman yang akan luar biasa. Ya. Akan mungkin menambah portofolio mereka, menambah wawasan. Sekilas ini adalah sesuatu yang mulia, tapi jangan lupa bahwa di balik itu pasti ada misi dari negara Barat terbesar, negara ideologis terbesar yang basic ideologi mereka adalah kapitalisme. Yang notabene tentu misi mereka menyebarkan nilai-nilai ideologi mereka. Ya. American Foreign Policy Council bahkan secara terbuka menyebut beasiswa Fulbright ini sebagai bagian dari soft power diplomasi untuk Amerika Serikat. Artinya apa? Artinya program ini adalah strategi untuk menanamkan nilai-nilai demokrasi liberal dan meluaskan pengaruh budaya peradaban Barat di dunia Islam. Artinya, sahabat dakwah Tangsel yang dirahmati Allah Ta'ala,
Program ini hanyalah salah satu strategi besar, grand strategi, negara kapitalis Amerika Serikat agar semakin mencengkramkan pengaruhnya di dunia Islam, terutama di Indonesia. Jangan lupa, Indonesia adalah negara muslim terbesar di dunia. Indonesia merupakan salah satu juga pemimpin dunia Islam. Maka jika Indonesia, kaum muslim di Indonesia bisa diinfiltrasi dengan pemikiran-pemikiran barat, maka otomatis penjajahan pemikiran, penjajahan budaya dari barat ini akan semakin mencengkram di negeri ini. Jangan lupa bahwa penjajahan itu bukan hanya penjajahan militer, bukan hanya penjajahan fisik. Ada juga penjajahan ekonomi, ada juga penjajahan politik, dan ada juga penjajahan sakofah, penjajahan pemikiran, penjajahan budaya. Dan sepertinya kerjasama pendidikan ini hanyalah salah satu jalan untuk memperkuat dan memperteguh penjajahan tersebut. Memang dalam beberapa dekade ini Amerika Serikat sangat menseriusi ini. Dan termasuk di Indonesia. Amerika Serikat menseriusi untuk apa yang mereka sebut sebagai counter terhadap terorisme, counter terhadap radikalisme. Ya. Dan belum lama ini, tahun 2022, ya, the US Department of State's Bureau of Counterterrorism menyebutkan bahwa Indonesia menjadi mitra penting. Bayangkan, mitra penting. Jadi bukan sekedar mitra penting dalam apa? Dalam mempromosikan apa yang mereka sebut sebagai moderate Islam atau Islam moderat. Dan dalam pandangan mereka, Islam moderat adalah satu-satunya cara atau satu-satunya konsep yang mereka jual untuk mengcounter apa yang mereka sebut sebagai Islam radikal. Dan mereka sangat berharap, Amerika sangat berharap agar paham Islam moderat ini dapat digaungkan, dapat diamplifikasi di Indonesia lewat keterlibatan pesantren dan para ulama. Betapa bahayanya upaya ini. Nah, kalau kita lihat memang ini tidak lain adalah kelanjutan dari upaya Amerika memerangi radikalisme dan terorisme sejak peristiwa 11 September tahun 2001, di mana sejak itu Amerika Serikat merancang politik luar negerinya adalah untuk mengcounter apa yang dia sebut sebagai Islam radikal atau terorisme atau fundamentalis, di mana saat itu kemudian dalam laporan RAND Corporation tahun 2003, RAND merekomendasikan agar Amerika Serikat itu kemudian melakukan upaya adu domba di antara umat Islam. Umat Islam dibagi menjadi kelompok-kelompok berdasarkan apa yang mereka anggap sebagai basis ideologinya. Ada Islam fundamentalis, Islam tradisional, Islam modern, ya, dan juga sekuleris. Di situ kemudian RAND Corporation merekomendasikan agar Islam fundamentalis ini dihabisi, dipukul, disingkirkan karena mereka ini berbahaya sebab mereka memiliki visi untuk menegakkan syariat Islam dan menghidupkan kembali khilafah Islamiyah. Bagaimana cara agar memukul mereka? Yaitu dengan cara menggunakan tangan elemen umat Islam lainnya, yaitu tadi yang disebut sebagai Islam modern atau Islam tradisional juga. Politik adu domba inilah yang selama beberapa dekade kita lihat sangat terasa sekali di Indonesia. Dan dalam ranah pemikiran, dalam ranah juga pendidikan dan budaya, upaya mereka ini, upaya Amerika Serikat ini terangkum dalam istilah kampanye Islam moderat tersebut. Atau dalam beberapa tahun belakangan ini kemudian diartikulasikan dalam istilah moderasi beragama. Yang kita lihat, kampanye moderasi beragama ini cukup masif, saudara sekalian. Di kampus-kampus, ya, ini cukup masif dan tidak lain isinya adalah menyampaikan Islam versi peradaban Barat. Islam tanpa keterikatan pada syariat. Islam tanpa politik. Islam yang kompromis terhadap ajaran-ajaran paham-paham di luar Islam. Islam yang menanggalkan sifat-sifat ideologis dari Islam. Islam yang menanggalkan bahkan syariat. Ini yang berbahaya, hadirin sekalian. Jadi sahabat dakwah Tangsel dirahmati Allah Ta'ala,
kita harus hati-hati dengan istilah moderasi beragama. Karena menurut RAND Corporation, Muslim moderat itu, jadi seorang Muslim disebut Muslim moderat jika memenuhi 5 ciri. 5 ciri. Apa itu? Yang pertama, mendukung demokrasi. Itu yang pertama. Yang kedua, mengakui hak asasi manusia versi Barat. Termasuk di dalamnya kesetaraan gender, kebebasan berkeyakinan. Yang ketiga adalah menghargai kebebasan beragama atau pluralisme. Yang keempat, menerima sumber hukum non-Islam. Dan yang kelima, menolak jihad. 5 poin ini kalau kita lihat, sungguh upaya untuk mereduksi agama Islam. Itulah kampanye Islam moderat atau moderasi beragama. Dengan demikian, moderasi beragama ini bukan gagasan Islam, melainkan alat untuk melakukan depolitisasi Islam. Alat untuk melakukan desyariatisasi Islam, mereduksi ajaran Islam yang sebenarnya. Ini berbahaya. Ketika agama kita sendiri diatur-atur oleh orang di luar agama kita, betapa berbahaya bagi kita. Mereka yang tidak ngerti iman, mereka tidak mengenal Allah, mereka tidak mengenal Nabi Muhammad SAW, mereka ingin ngatur-ngatur bagaimana cara kita memahami agama kita sendiri. Sahabat Tangsel dirahmati Allah Ta'ala, ingat firman Allah Ta'ala di dalam Al-Quran. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan kaum kafirin sebagai pemimpin atau sebagai teman setia dengan meninggalkan kaum mukminin. Surah An-Nisa ayat 144. Perintah agar kita tidak boleh berwala atau meletakkan loyalitas kepada orang kafir. Mempercayai mereka dalam mengatur diri kita. Juga di dalam masih surat An-Nisa ayat 141 Allah Ta'ala berfirman, وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا. Dan Allah sekali-kali tidak akan memberikan jalan kepada kaum kafir untuk menguasai kaum muslimin. Ayat ini sekaligus menjadi perintah bagi kita, jangan sampai kita memberikan jalan bagi orang-orang kafir, terutama penjajah, untuk menguasai, menjajah kaum muslimin. Baik itu penjajahan fisik, politik, ekonomi, termasuk pendidikan dan budaya, dan penjajahan ideologi. Kita melihat bahwa Amerika Serikat ini sudah terbukti merupakan pihak yang paling mengacak-acak dunia Islam. Mereka membackup gerombolan entitas Zionis dalam membantai kaum muslimin di Syam, di Palestina. Mereka menginvasi Irak dan Afghanistan. Mereka tidak punya niat baik kepada umat Islam, kepada agama kita apalagi. Mereka hanya ingin umat Islam jauh dari agamanya sehingga mudah untuk dijajah. Mereka ingin agar umat Islam memahami agama seperti mereka memahami agama. Mereka ingin umat Islam serupa dengan mereka. Padahal Rasulullah SAW mewanti-wanti kita, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang bertasyabuh, barang siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia itu termasuk kaum tersebut. Apakah kita mau disebut sebagai bagian dari orang-orang atau bagian dari peradaban barat? Bagian dari kaum kapitalis? Tentu kita tidak mau. Kita ingin menjadi bagian dari umat Muhammad SAW. Kita ingin menjadi bagian dari hamba-hamba Allah yang masuk ke dalam surganya. Hadirin sahabat dakwah Tangsel yang dirahmati Allah Ta'ala, karena itu ada beberapa rekomendasi dari Bulletin Kafah edisi ini kepada kita semua, kepada umat Islam, para tokoh, para ulama, khususnya para pemimpin kita. Dan juga wabil khusus dalam konteks ini adalah para pendidik kita, para ulama-ulama kita. Apa itu yang pertama? Hendaknya pesantren atau lembaga pendidikan Islam itu selektif dalam setiap tawaran kerjasama internasional. Difilter, diseleksi, jangan sampai ada muatan-muatan ideologis atau muatan-muatan politis yang hanya akan merugikan umat Islam. Jika dalam tawaran tersebut terdapat program-program yang di dalamnya ada penanaman nilai-nilai barat, nilai-nilai sekuler barat, seperti moderasi, demokrasi, pluralisme, kesetaraan gender, dan sebagainya,
maka wajib ditolak. Jangan sampai ulama kita, pesantren kita, santri-santri kita, anak didik kita terracuni oleh pemikiran barat hanya gara-gara mereka mengikuti program yang kelihatannya bagus dan mulia. Kedua, hendaknya pesantren atau lembaga pendidikan Islam mengembangkan jaringan pendidikan yang berbasis umat Islam sendiri, yang mandiri, tidak tergantung dari program luar. Kerjasama antar pesantren, kerjasama antar lembaga pendidikan, antar negeri-negeri kaum muslimin, Indonesia dengan Malaysia misalnya, Indonesia dengan Mesir, Pakistan, dan sebagainya. Tidak boleh bergantung kepada program dari barat. Yang ketiga, pesantren-pesantren, lembaga-lembaga pendidikan Islam, kampus-kampus Islam harus memperkuat kurikulum berbasis ideologi Islam. Dengan pemahaman yang ideologis Islam, para mahasiswa, para santri kita tidak akan mudah terpengaruh dan teracuni oleh infiltrasi ideologi asing. Rekomendasi keempat, hendaknya pesantren, para ulama, para santri meningkatkan literasi geopolitik di kalangan para ulama, para ustadz, dan para santri. Juga para akademisi, para mahasiswa, para dosen. Tentu, literasi geopolitik ini harus berdasarkan atau dilihat dari sudut pandang ideologi Islam. Dengan memiliki literasi geopolitik, kita tidak akan menjadi orang yang naif, yang polos, yang terpengaruh dengan tipu daya dari barat. Kita akan menyadari makar di balik upaya barat dalam meruntuhkan bangunan pemikiran umat Islam. Yang kelima, lembaga-lembaga pendidikan, pesantren, dan kampus Islam hendaknya meneguhkan independensi sebagai benteng Islam. Meneguhkan posisinya sebagai benteng yang menjaga kemurnian akidah dan ideologi Islam. Mampu membendung serangan atau arus globalisasi pemikiran budaya dari barat. Pesantren adalah benteng pemikiran umat Islam. Kalau bukan pesantren, bukan lembaga pendidikan, lalu apa? Ini yang harus disadari oleh para praktisi, para akademisi di dalam pendidikan Islam. Dan yang terakhir, yang keenam, kaum muslimin, kita semua para ulama, para pendidik, para umaro, kita semua harus mengembalikan orientasi pendidikan pada tujuan sejatinya. Apalagi pendidikan Islam. Yaitu apa? Yaitu membentuk manusia-manusia bersaksiah Islamnya. Manusia-manusia yang berkepribadian Islam. Itulah harusnya tujuan pendidikan Islam. Bagaimana mungkin kita mencapai tujuan itu kalau kita membuka jalan, membuka celah, membuka pintu bagi infiltrasi ideologi dan pemikiran barat? Kita harus tetap istiqomah di dalam tujuan pendidikan Islam. Membentuk manusia yang bertakwa. Membentuk manusia yang berkepribadian bersaksiah Islamiyah. Sahabat dan tangsel dirahmati Allah, sebagai khotimah, saya menyampaikan bahwa peradaban Islam di Indonesia ini jantungnya adalah pesantren. Jantungnya adalah lembaga pendidikan. Maka tidak boleh pesantren itu dijadikan sebagai laboratorium eksperimen bagi misi sekuler barat. Tidak boleh sama sekali. Sudah saatnya pesantren, lembaga pendidikan Islam menegaskan kembali identitas ideologinya. Mencetak generasi yang bertakwa, mencetak generasi yang berilmu, mencetak generasi muslimin yang siap berjuang menegakkan syariat Islam secara kafah dalam seluruh aspek kehidupan. Dan bagi mereka yang memiliki jabatan dan kekuasaan, wajib menggunakan wewenangnya untuk menutup pintu bagi proyek-proyek ideologis dari barat. Dan sebaliknya, wajib memperkuat pendidikan Islam sebagai fondasi kebangkitan umat Islam ini berdasarkan akidah Islam. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa menit ya? Lama banget ya? 10. Ya?